Kisah misteri di seluruh dunia tentu hampir tidak ada habisnya. Dimulai dari kisah misteri kematian, misteri pembunuhan, misteri kehilangan, dan termasuk misteri wajah saya yang tidak diketahui, walaupun saya tiap hari mengisi di sini. Oke, kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah yang pernah viral di media sosial 10 tahun lalu, yakni kisah kematian seorang mahasiswi bernama Elisa Lam. Kisah gadis keturunan Tionghoa yang bermukim di Amerika Serikat yang tewas akibat bunuh diri. Namun penyebabnya masih sulit diidentifikasi. Berikut kisahnya, dengarkan sampai habis. Pada tanggal 19 Februari 2013, jenazah seorang mahasiswa University of British Columbia ditemukan di tangki air yang terletak di atas gedung Cecil Hotel, Los Angeles. Jenazah yang diidentifikasi sebagai Elisa Lam ditemukan oleh pekerja hotel yang kebetulan pergi untuk memeriksa tangki air setelah menerima keluhan dari pelancong hotel tentang masalah keberadaan pasokan air yang mengalir. Sekitar Januari 2013, di sela waktu libur kuliah, Elisa memulai merangkai perjalanannya yang disebut Scotch Tour, alias perjalanan ke pantai barat di kota California bagian selatan Amerika Serikat. Awalnya, orang tua Elisa enggan melepaskan kepergian putri kesayangannya pergi. Namun mereka berdua diyakinkan oleh Elisa bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Rencana awal Elisa adalah singgah di San Diego, Los Angeles, kota Santa Cruz, dan terakhir di kota San Francisco. Berawal dari liburan di San Diego, bukan Sandiaga Uno ya, Elisa mengunjungi kebun binatang sambil mengunggah foto-fotonya di media sosial. Dia bahkan sempat berbagi pengalamannya di situs blog pribadinya. Tanggal 26 Januari 2013, Elisa kemudian mulai menginjakan kaki di sebuah penginapan yang terkenal angkernya di kota Los Angeles dan menginap di sebuah hotel bernama Hotel Cecil yang konon merupakan tempat bunuh diri. Akan tetapi, jauh sebelum bepergian, di dalam tubuh Elisa sebenarnya beliau memiliki catatan kesehatan yang kurang baik. Seorang wanita yang pernah didiagnosis gangguan bipolar dan menderita depresi itu diberikan 4 jenis obat, yakni obat Wellbutrin untuk depresi, Lamictal jenis obat untuk mengatasi kejang otak atau epilepsi, Seroquel jenis obat untuk membantu mengobati gangguan mental, dan yang terakhir ialah obat Effexor yang berfungsi untuk mengobati depresi, kecemasan, dan rasa panik. Namun menurut kesaksian anggota keluarganya, selama hidup Elisa tidak pernah sekali-sekali mencoba untuk bunuh diri. Setelah 5 hari berjalan keliling di kota Los Angeles, Elisa dijadwalkan akan check out dari hotel untuk melanjutkan perjalanannya ke lokasi selanjutnya di kota Santa Cruz. Namun pada hari kejadian, orang tua Elisa tidak menerima telepon apapun dari putri mereka. Merasa khawatir, orang tua Elisa kemudian memutuskan terbang ke Los Angeles untuk melaporkan hilangnya Elisa ke kantor kepolisian setempat. Melalui laporan beberapa staf hotel, mereka mengakui bahwa beberapa staf hotel melihat Elisa berjalan sendirian di pagi hari saat itu dan tiba-tiba menghilang. Begitu pula dengan penjelasan pengelola toko buku sekitar yang dekat dengan hotel, yang diduga sebagai salah satu orang yang terakhir melihat Elisa. Katanya, Elisa sempat mampir ke toko untuk membeli buku sebagai bentuk oleh-oleh untuk kedua orang tuanya. Namun pencarian Elisa yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak membuahkan hasil. Padahal penyelidikan awal menemukan kemungkinan besar tidak ada unsur pidana. Setelah seminggu berlalu tanpa ada petunjuk, kasus hilangnya Elisa tiba-tiba menjadi sorotan publik dan mendapat liputan luas dari media. Ini mengikuti rekaman video pengawasan hotel tanggal 1 Februari 2013 yang diperlihatkan oleh polisi. Melalui rekaman tersebut, Elisa terlihat seolah sedang mengintai sesuatu dari dalam dan luar lift. Ia kemudian sedang bersembunyi di sudut, terlihat menekan tombol lift berulang kali dalam keadaan gelisah sambil melakukan gerakan tangan. Yang paling aneh adalah Elisa berhasil
menari di koridor. Pintu lift pun membuka dan menutup sendiri beberapa kali sebelum rekaman berakhir. Setelah video itu diposting, berbagai spekulasi bermunculan, terutama Hotel Cecil yang disebut kotor dengan catatan kasus kriminal seperti kasus pembunuhan dan bunuh diri. Beberapa teori paling awal yang muncul dengan kematian Elisa adalah bahwa dia dikatakan berada di bawah pengaruh obat-obatan, gangguan mental, dan unsur supernatural. Saat pencarian Elisa masih berjalan lancar, pekerja hotel mulai menerima keluhan dari tamu tentang bau busuk, air kotor, dan tekanan air rendah di kamar mandi mereka. Pekerja hotel yang kemudian pergi untuk memeriksa tangki air di atap gedung hotel menemukan mayat Elisa terapung di permukaan air. Penemuan jasad Elisa ternyata menimbulkan kontroversi lagi. Berdasarkan laporan autopsi, menyatakan bahwa tidak ada bukti trauma pelecehan seksual atau penyalahgunaan narkoba, tidak ada tanda-tanda atau percobaan bunuh diri. Penyebab utama kematian Elisa hanya dipastikan karena tenggelam. Meski surat-surat investigasi dihentikan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Di antaranya adalah tangki air yang ditopang pada balok semen. Tidak ada akses karena pintu tangki terlalu berat untuk dibuka. Jadi sangat tidak mungkin untuk menutup-tutup dari dalam tangki. Belum lagi akses hotel yang dikunci dan dilengkapi sistem alarm. Kalau benar Elisa bunuh diri, silahkan kamu renungkan bagaimana dia bisa menginjakan kaki di atap hotel, lalu masuk ke dalam tangki dan menutup sendiri tutup tangkinya. Coba pikirkan dengan analogis. Jika belum paham, silahkan ulangi pertanyaan ini sekali lagi. Sebuah video elevator yang diserahkan tetap menjadi bahan perdebatan kasus baik oleh keluarganya, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat luas. Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua gerak-gerik aneh Elisa selama di dalam lift merupakan gangguan bipolar yang dideritanya? Dari sudut lain, Elisa terlihat seolah sedang berinteraksi dengan seseorang yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang manusia dalam rekaman tersebut. Mungkin dapat dikatakan juga Elisa dikejar oleh orang-orang tertentu. Apakah ada orang kedua atau orang ketiga dalam kasus ini? Video yang diserahkan mungkin saja diedit sebelum dirilis ke kalangan luas, mengingat cap waktu yang terletak di dalam video agak kabur. Beberapa bagian dari rekaman video terlihat bergerak dalam gerakan lambat dan hampir semenit dibuang begitu saja di tengah-tengah video. Yang lebih mengejutkannya lagi, blogger milik Elisa tetap aktif selama beberapa bulan setelah kematiannya. Namun fitur auto posting bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun sebuah ponsel Elisa yang tidak pernah ditemukan setelah kematiannya entah hilang kemana. Jika dilihat dari sejarah Hotel Cecil yang berdiri sejak tahun 1920-an, tentu menjadi pilihan para pebisnis dan masyarakat kala itu mengingat harga sewanya yang terjangkau. Biasanya para pebisnis akan menginap di hotel ini sekitar 1 hingga 2 malam. Dalam waktu singkat, Hotel Cecil telah mengungguli persaingan perusahaan perhotelan di kota California semasa Perang Dingin maupun setelahnya. Namun reputasi Hotel Cecil mulai tercoreng setelah beberapa kali pembunuhan dan bunuh diri. Fakta penting yang perlu diketahui adalah hotel ini pernah menjadi lokasi penginapan favorit beberapa pembunuh berantai seperti Richard Ramirez dan Jack Underweger. Kisah kematian Elisa Lam sungguh cukup mirip dengan jalan cerita film horor tahun 2005, yakni Dark Water, yang merupakan remake dari sebuah film Jepang pada tahun 2002 dengan judul yang sama. Ceritanya menceritakan bahwa Dahlia sebagai karakter protagonis utama telah pindah ke sebuah hotel bersama anak wanita yang bernama Cecilia. Kedua nama karakter dalam film ini sangat relevan. Black Dahlia adalah sebutan bagi seorang wanita bernama Elizabeth Black Dahlia Murder. Ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan pada tahun 1947. Hingga saat ini, misteri pembunuhan Black Dahlia masih belum terpecahkan. Desas-desus tersebar luas dengan klaim bahwa Black Dahlia tengah tinggal di Hotel Cecil saat sebelum kematiannya. Nama Cecilia mengacu pada nama Hotel Cecil setelah tinggal di apartemen tersebut. Dahlia menemukan kebocoran air berwarna hitam yang berasal dari langit-langit kamar mandi,
mengungkapkan rahasia mengerikan seorang wanita muda yang bernama Natasha Rimsky yang tenggelam di tangki air. Pemilik gedung apartemen yang mengetahui hal ini menolak untuk mengambil tindakan apapun. Lantas, apakah kematian Ellie Salam merupakan salah satu ritual terefleksi melalui film-film Hollywood yang lalu? Perlu dicatat bahwa asumsi ini hanyalah sebuah teori. Kemiripan jalan cerita film Dark Waters dengan kisah misterius Elisa mungkin hanya kebetulan berlaka. Namun, Ellie Salam masih menjadi misteri kematiannya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa Elisa bertingkah aneh saat berada dalam lift? Apakah kasus ini ada kaitannya dengan aspek ritual? Apakah peristiwa paranormal itu ada? Mengapa hotel session yang sering terjadi tempat mematikan? Yang paling anehnya, mengapa pihak berwenang menolak untuk melanjutkan penyelidikan? Mengutip dari tagline film Dark Waters, itulah sepenggal kisah kematian yang pernah terjadi di sebuah hotel yang penuh misteri. Semoga suatu saat nanti kisah ini tak akan pernah terulang lagi. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus stalking di channel saya. See you.